Music.com layout track. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan membahas matematika menggunakan alat peraga, yaitu alat peraga GeoGebra. Nah, di sini ada berupa logo GeoGebra biar teman-teman lebih mengenal. Nah, ini adalah gambar GeoGebra. Jadi kita akan membahas materi matematika, yaitu materi yang kita bahas adalah dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini kita akan membahas mengenai beberapa bagian dari dimensi 3. Yang pertama adalah luas permukaan. Yang kedua adalah diagonal yang terdiri dari bidang dan ruang. Yang ketiga, bidang diagonal. Yang keempat, kedudukan yang terdapat bagian-bagiannya. Yang kelima adalah volume. Nah, di sini kita tidak akan membahas materi, teman-teman. Kita akan membahas yaitu adalah soal atau pertanyaan. Nah, kita akan membahas yang pertama, luas bidang diagonal. Pertama adalah luas bidang diagonal, luas permukaan, dan volume. Kita akan membahas soal-soal dari ketiga soal ini menggunakan GeoGebra. Langsung saja yuk, kita akan membahas materinya menggunakan GeoGebra. Nah, ini adalah tampilan GeoGebra. Teman-teman bisa mendownload ya, bisa GeoGebra kelas 5 atau 6. Nah, pada soal pertama, kita akan membahas mengenai diagonal, luas, bidang diagonal. Pertama, kita akan memasukkan panjang lebar yang telah diketahui. Panjang minimumnya 0, maksimumnya adalah 6, kenaikannya adalah 1. Yang kedua, dengan lebar adalah 0. Ini adalah minimumnya adalah 0. Maksimumnya adalah 4 dan kenaikannya adalah 1. Setelah itu klik OK dan selanjutnya klik pada bagian ruas garis dengan panjang tetap. Klik dengan panjangnya adalah T. Klik OK. Setelah itu kita klik pada bagian garis tegak lurus pada salah satu sisi sehingga terletak untuk nanti akan menentukan pada satu titik dua garis yang akan saling bertemu. Jadi yang selanjutnya adalah kita klik garis sejajar. Setelah itu klik perpotongan dua objek. Untuk mengetahui garis pada lebarnya, kita lingkaran dengan pusat dan jari-jari, yaitu adalah lebar. Setelah itu kita poligonkan agar dapat membentuk sebuah persegi atau persegi panjang. Setelah itu kita kasih tanda panah untuk menghilangkan garis-garisnya. Tampilan objek. Setelah itu kita tarik ukuran sesuai dengan sesuai dengan soal yang telah diketahui. Nah, setelah itu kita untuk mengetahui tampilan grafik 3D-nya, kita klik tampilan, setelah itu klik tampilan pada grafik 3 dimensi. Nah,
Setelah itu karena sudah muncul, kita akan klik perkecil untuk melihat dengan utuh secara keseluruhan. Setelah itu kita klik paksa ke prisma atau silinder, kita klik pada bagian grafiknya. Setelah itu kita tulis dengan ketinggian 3. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menuliskan kembali tingginya. Tingginya adalah 3. Tulis di sini saja. Tinggi dengan minimum 0, maksimumnya adalah 1. Maksimumnya adalah 3 karena ketinggiannya adalah 3. Kenaikannya adalah 1. Oke. Kita tarik sesuai dengan apakah gambar sudah sesuai dengan yang telah diketahui atau belum. Tingginya adalah 3, lebarnya adalah 4, dan adalah 6. Dan ini adalah sudah tinggal kita memasukkan rumus yang akan kita masukkan ya teman-teman. Nah, kita klik ini untuk menghadapkan grafiknya dengan baik. Setelah itu kita memasukkan rumus yang akan kita selesaikan, yaitu menentukan luas bidang diagonal atau menentukan luas diagonal bidang ya, yaitu dengan rumus diagonal sama dengan, kita tambahkan tampilan untuk menambahkan keyboardnya. Kita klik akar, di akar P dikuadratkan ditambah L dikuadratkan ditambah T dikuadratkan. Setelah itu kita klik enter untuk mendapatkan hasil. Maka hasil dari luas diagonal bidang adalah 7,81 cm atau biasanya kita sebut dengan akar 61 cm. Pada soal yang pertama kita akan mendapatkan hasilnya. Luas bidang diagonal adalah 61, akar 61 atau kita sebut dengan 7,81 cm. Oke, kita akan selanjutnya akan memasuki soal yang kedua, yaitu luas permukaan balok. Nah, yang pertama kita akan lakukan panjang dan lebarnya sama seperti pada soal pertama ya teman-teman. Minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 6,
dan kenaikannya adalah 1. Dan kita klik kembali. Kita tuliskan lebarnya 0, maksimumnya adalah 4, dan kenaikannya adalah 1. Setelah itu kita klik pada bagian luas garis dengan panjang tetap pada titik koordinat 0. Setelah itu kita klik panjangnya adalah P. Setelah itu kita klik kembali ruas garis tegak lurus. Setelah itu kita klik kembali, klik garis sejajar. Setelah itu kita klik pada bagian perpotongan dua objek untuk menentukan garis persegi atau akan dibentuk pada persegi panjang balok. Kita poligonkan. Sebelum dipoligonkan, kita akan mengetahui lebarnya menggunakan lingkaran dengan jari-jari, yaitu lebar kita tulis. Setelah itu kita poligonkan pada titik A, B, C, dan D ya teman-teman. Setelah itu kita akan menghilangkan garis-garis hitam untuk membentuk sebuah persegi agar tidak terganggu oleh ruas-ruas garis atau garis-garis pada lingkaran. Kita klik tampilan objek. Setelah itu, setelah menghilangkan tampilan objek, kita akan klik pada tampilan ya teman-teman. Untuk mengklik tampilan dan tampilan grafik untuk membentuk bahwa seperti ini adalah gambar yang akan kita bentuk. Kita akan fungsikan mengenai panjang dan lebarnya. Setelah itu, klik pada bagian. Sebelum itu kita akan tambahkan tingginya terlebih dahulu. Kita tulis T 0 3 dan kenaikannya adalah 1. Setelah itu kita tarik garisnya dan klik pada bagian grafik. Sebelum itu maaf ada kesalahan. Kita akan lanjut ke prisma dan klik pada bagian grafik ya teman-teman. Nah, dengan ketinggian 3 yang sudah kita tulis. Setelah membentuk pada bagian, kita akan memperkecil agar terlihat gambar yang lebih jelas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan melangsungkan saja kepada pertanyaan soalnya. Kita tambahkan dulu tampilan keywordnya. Setelah itu kita masukkan rumus-rumus yang termasuk untuk menyelesaikan rumus luas permukaan pada balok. Nah, yang pertama kita tulis LP saja, kita singkat. Luas permukaan sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah
P dikali T ditambah L dikali T. Ya ini teman-teman, kita harus sesuaikan hurufnya sama seperti yang telah diketahui agar rumus bisa diproses oleh GeoGebra. L kali T. Kita tambahkan kali. Kita klik enter untuk mendapatkan hasil dari luas permukaan tersebut. Dan hasilnya adalah 108 cm. Dan luas permukaannya dapat kita tulis dengan hasilnya, yaitu adalah 108 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal, yaitu adalah volume. Nah, yang pertama kita langsung saja buat gambar alasnya, yaitu gambar persegi yang dengan panjang atau sisinya itu dengan kita poligonkan sepanjang 6 cm. Karena ini adalah persegi, jadi ukuran dari kesemua sisinya adalah sama. Nah, kita kaitkan satu sama lain menjadi seperti ini. Setelah itu kita langsung saja tampilkan pada grafik 3D. Nah, kita kecilkan agar terlihat tampilannya lebih jelas. Nah, setelah diperkecilkan, kita akan memasukkan sebuah, atau kita akan melukiskan sebuah paksa akan membentuk limas ya teman-teman. Kita paksa ke piramid atau kerucut, nanti kita klik. Nah, biasanya ketinggiannya adalah telah diketahui adalah 10 cm. Kita klik OK. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kan kita akan menentukan soal tentukan volume, maka kita akan klik pada bagian sudut ini, yaitu volume. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan sebuah rumus, langsung klik pada grafik dan hasilnya adalah 120 cm. Dan hasil yang terakhir mengenai soal volume, hasilnya adalah 120 cm.